Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tetap semangat untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Doa dan harapan kami sebagai gembala, semua jemaat sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu dalam ibadah tatap muka karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita dapat beribadah bersama. Saya percaya semua jemaat kita semua tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita membaca dan merenungkan serta melakukan setiap kebenaran Allah yang akan diseringkan saat ini ya. Sebelum kita masuk membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Kau berikan kepada kami bersama jemaat Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui online ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, berkati mereka. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita hari ini adalah pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Terambil di dalam Roma 5 ayat 2 dan sampai 5. Dia berkata begini, oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat berikutnya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tentang pengharapan, yang pertama adalah sesuatu yang dapat diharapkan atau yang diperoleh. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, pengharapan. Orang yang berharap mengharapkan atau dipercaya. Nah, setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan, yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan atau yang kita kehendaki. Tidak seperti yang kita inginkan. Nah, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki sebagai orang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Allah? Yang pertama adalah pengharapan sebagai proses dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 yang telah kita bacakan tadi, tapi saya ulang. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, lalu pengharapan. Nah, pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses yang harus dijalani. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup dan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut masih akan diuji seperti apa, sehingga berbuah pengharapan. Nah, kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kenyataannya banyak orang yang mengatakan kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan kita. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan yang namanya kekecewaan. Nah, sebagai jemaat Tuhan, pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Karena melalui proses. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah ini, agar kita tidak kecewa, letakkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 147 ayat 11 berkata begini, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Nah, ayat ini cukup jelas. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan saya dan saudara. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun bisa atau dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tapi rancangan hari depan penuh dengan pengharapan. Nah, berharaplah kepada Tuhan, tekunlah dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan.
Dan saya percaya jemaat Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka untuk ibadah bersama, tetapi letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Setialah kepada Allah. Kenapa? Karena dialah sumber segalanya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saya menghimbau kepada jemaat, berpengharapanlah kepada Tuhan. Kalau ada kesengsaraan, itu adalah proses dari Tuhan. Ketika ada hal itu terjadi, tetaplah bertekun, setia, taat kepada Tuhan. Dan ketika kita dapat melewati hal itu adalah ujian bagi kita, untuk kita meraih pengharapan kita kepada Tuhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan dimanapun berada sukses dalam kehidupan. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan, segala sakit penyakit yang mengganggu kehidupan kita, tolak itu dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan diberkati, baik di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, renungan singkat ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah saat ini, dalam mengikuti renungan ini. Berkati mereka. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati negeri kami Indonesia. Berkati para pemerintah kami. Virus COVID-19 yang mengganggu Indonesia bahkan dunia. Kami anak-anak Tuhan. Tolak itu dalam nama Yesus. Perlindungan kami, naungan kami, kota benteng kami hanyalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri renungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.